Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar satuan analisa berorientasi objek. Sebelumnya, perkenalkan saya serta mahasiswa Universitas Mercubuana, nama Alvaro Cahyadi dengan NIM tertera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Ahmad Aliansah Eskom selaku dosen mata kuliah analisa berorientasi objek yang telah membimbing dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Tugas besar satu ini berupa studi kasus dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah kita disuruh untuk membuat studi kasus dari request package pickup untuk skenario pelanggan web. Kita membuat use case diagramnya, buat activity diagram, lalu sistem sequence diagram. Setelah itu kita membuat use case pickup ke package. Yang pertama ada use case diagram, yang B activity diagram, yang C system sequence diagram. Yang kedua dikembangkan state matching diagram yang menjelaskan semua kemungkinan kondisi status objek paket. Baik, jawaban pertama di sini adalah use case dari request package pickup. Di sini pelanggan sesuai dengan studi kasusnya. Di sini ada status riwayat pengiriman. Ini yang di kotak adalah sebuah sistem. Ini adalah aktor-aktornya adalah pelanggan. Sistem di sini adalah webnya ya teman-teman. Jadi pelanggan bisa melihat status riwayat pengiriman. Pelanggan bisa menentukan pilih layanan. Pelanggan bisa melakukan order, masuk di dalamnya include input package information, input information package, mengkalkulating, lalu pelanggan bisa melihat payment, melakukan pembayaran, pelanggan bisa melakukan request pickup, pelanggan bisa mencetak label atau resi di sini label, pelanggan bisa view packet location, pelanggan bisa view biaya, lalu pelanggan bisa cancel pickup. Ini use case diagram request package pickup. Lalu use case diagram for use case request package pickup. Dokumen use case-nya saya udah buat di sini. Kasus penggunaan pengambilan paketnya, use case-nya adalah minta penjemputan paket, di mana skenario-nya adalah pelanggan web meminta pemanggilan paket. Trigger event-nya pelanggan web memiliki paket untuk diambil dan meminta penjemputan. Brief description-nya, pengguna memasukkan informasi paket, yaitu alamat, jenis layanan, ukuran atau berat, sistem mengembalikan biaya, waktu pengembalian yang diharapkan, dan mencetak label. Aktor yang dijelaskan tadi adalah pelanggan web. Pelanggan. Related use case meminta pengambilan paket, form masuk, lalu masukkan info paket, paket penjemputan. Stakeholder-nya adalah tagihan, pelanggan, karyawan pengiriman. Prasyarat, pelanggan dan akun pelanggan harus ada. Post condition, permintaan penjemputan dibuat dan dikaitkan dengan pelanggan. Jadi alur kegiatannya dari aktor dan sistem ya. Dari aktor dulu pertama, untuk setiap paket, aktor masukkan jenis layanan. Setelah masukkan jenis layanan, masukkan keterangan informasi. Setelah itu, masukkan ukuran atau berat paket. Lalu kemudian selanjutnya adalah minta label cetak. Sistem melakukan apa aja? Menampilkan biaya, menampilkan penjemputan waktu yang diharapkan, buat catat permintaan, buat catatan paket, dan terakhir adalah cetak label. Kondisi pengecualian adalah label tidak dapat dicetak. Oke, di sini saya akan menerangkan activity diagram for use case request a pickup of the courier service system. Di sini ada pelanggan, ada sistem, ada database. Jadi di sini pelanggan membuka website, lalu ke menu sistem, di sini ada login. Dari login masuk ke halaman dashboard, lalu ke pelanggan pilih tab pickup, lalu setelahnya itu isi data penerima paket, lalu menentukan lokasi pickup, lalu pelanggan masukkan tipe servis, ukuran dan berat dari paket. Kemudian sistem akan kirim data ke server database dari sistem. Lalu di database ini apakah data itu lengkap? Ya, jika lengkap maka dia akan ke bawah ke notifikasi permintaan pickup. Jika tidak lengkap, maka dia akan balik lagi ke sistem dengan berupa notifikasi data yang belum lengkap. Nah, jika kita lengkap,
maka notifikasi permintaan pickup sukses, lalu menghitung biaya, lalu tampilkan waktu penjemputan yang diharapkan, lalu sistem meng-create record. Setelah create record, kembali lagi ke verify label ke pelanggan. Verifikasi, jika benar maka munculkan label, jika tidak maka akan selanjutnya tidak tercetak label. Tuh. Penjelasannya, diagram di aktivitas di atas adalah aliran aktivitas kasus penggunaan request APK pickup. Ini menunjukkan aliran kegiatan antara pelanggan dan sistem yang dijelaskan dalam deskripsi kasus penggunaan di atas dari request APK pickup. Kemudian sini saya akan membuat SSD-nya for the use case request APK pickup of the courier service system. Sesuaiin diagramnya. Di sini ada pelanggan, ada form pickup, ada sistem, ada database, ada tape riwayat. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan tadi di activity diagram, ini adalah sequence diagramnya. Pelanggan, lalu ke web, lalu ada form pickup. Dari form pickup ke sistem ini isi data penerima paketnya siapa. Lalu di sini menentukan lokasi pickup di sistem. Lalu isi service, tipe, ukuran, dan berat. Setelah ke sistem, ini akan meneruskan ke database. Database lalu mengecek data. Setelah itu tape riwayat, permintaan pickup berhasil. Nah, jika tidak berhasil, maka data tidak lengkap dari database akan dikembalikan lagi ke form pickup. Lalu dari form pickup ke sistem lagi, isi data penerima paket jika belum lengkap, lalu menentukan lokasi pickup, lalu sistem mengisi service type, ukuran, dan berat. Lalu dari sistem akan dilanjutkan ke database itu dengan perintah mencek data, lalu permintaan pickup berhasil. Nah, dari tab riwayat tersebut kita bisa ke sistem, menghitung biaya, display time, create record, lalu pelanggan bisa memverifikasi sistem, memverifikasi label. Setelah memverifikasi label, sistem akan menampilkan label. Di sini maaf saya kurang menampilkan teksnya. Saya akan menjelaskan dari diagram SSD for use case request APK pickup ini. Yang pertama, dalam diagram di atas, aktor adalah orang yang berkomunikasi dengan sistem. Di sini aktor adalah petugas yang berkomunikasi dengan sistem untuk meminta paket pickup dari layanan kurir. Objek menunjukkan seluruh sistem dan berpartisipasi untuk berinteraksi dengan objek lainnya untuk mengirim dan atau untuk menerima pesan. Di sini sistem adalah objek yang berinteraksi dengan petugas. Di sini message in the SSD, service type atau tipe. Pesan di atas adalah pesan berulang yang dikirim oleh pelanggan ke sistem untuk menyebutkan jenis layanan pengiriman yang dibutuhkan pelanggan. Lalu ada delivery address, name address. Pesan di atas adalah pesan berulang yang dikirim oleh pelanggan ke sistem untuk memberikan informasi pengiriman untuk paket dan dengan nama dan alamat. Lalu size and weight, pesan di atas adalah pesan berulang yang dikirim oleh pelanggan ke sistem untuk memberikan informasi tentang ukuran dan berat paket. Lalu display, cost, time, and create record, pesan di atas adalah pesan respon yang dikirim oleh sistem kepada pelanggan tentang detail penjemputan paket. Lalu verifikasi label, maksudnya adalah pesan berulang yang dikirim oleh pelanggan ke sistem untuk memverifikasi label untuk mengkonfirmasi detail penjemputan. Lalu display label, pesan di atas adalah pesan respon yang menampilkan label. Lalu case yang ke B adalah pick up a package, di mana di sini aktornya adalah tadi kan pelanggan, sekarang adalah kurirnya ya. Dari tadi kasus di atas, courier delivery ini mempunyai hubungan itu profile pickup, dia bisa mengedit information, transaksi pickup, cetak label, draft pengantaran, input pengantaran, riwayat pengantaran, view biaya, acak paket. Di
sini adalah semuanya di sini termasuk login, masuk ke dalam login, teman-teman. Ini sebuah satu kesatuan sistem. Saya akan menjelaskan deskripsi dari use case yang tadi, di mana use case-nya tersebut pertama request a package pickup. Skenarionya mengambil paket oleh karyawan pengiriman. Triggering event-nya karyawan pengiriman mengambil paket di lokasi pelanggan. Brief description-nya karyawan pengiriman mengambil paket dan memverifikasinya. Jika perlu, rincian paket baru ditambahkan dan memproses pembayaran yang diterima sebagai uang tunai. Aktor dari use case diagram tersebut adalah delivery employee atau kurir pengiriman. Related use case, akun pelanggan memproses pembayaran memindai paket. Stakeholder-nya, tagihan pengiriman pelanggan. Precondition-nya akun untuk pelanggan harus keluar. Post-condition-nya membuat catatan untuk paket dan link dengan akun pelanggan, mengambil permintaan dan memindai paket. Aktornya, pertama melakukan cari nama pelanggan. Jika paket tidak memiliki label, lalu masukkan rincian paket. Jika tidak ada permintaan untuk penjemputan paket, pelanggan meminta label pengiriman. Lalu keempat adalah pindai paket. Yang kelima, dapatkan rincian pembayaran paket jika pembayaran melalui uang tunai. Flow of activity system. Sistemnya adalah memperbarui paket dengan mengakses detail pickup, lalu menampilkan jika tidak ada detail penjemputan. Menampilkan tidak ada jika tidak ada detail penjemputan. Selanjutnya memproses detail penjemputan, lalu sistem melacak label pengiriman, kemudian pembaruan memintai dan membuat acara untuk pemindaian, kelima memproses pembayaran. Exception condition-nya, data pembayaran tidak valid. Dari diagram untuk kasus pickup paket yang saya buat di sini ada kurir, ada sistem, ada database. Dimana kurir login dengan benar, sistem, lalu ke dashboard, lalu ada notifikasi pickup, lalu kembali lagi ke kurir, profile pickup. Ada labelnya enggak? Maksudnya di sini resinya. Jika ada resinya, maka akan ke scan label, lalu habis dari scan label ke sistem membuat event, lalu membuat event yang diharapkan ini ya, waktu penjemputan yang diharapkan maksudnya. Lalu apakah dia melakukan pembayaran dengan cash? Jika melakukan pembayaran cash maka memberikan detail akomodasi, lalu memproses pembayaran dan selesai. Jika tidak dengan cash maka selesai. Itu jika ada labelnya. Lalu gimana jika tidak ada labelnya? Maka akan mencari permintaan pickup. Lalu di sini adakah pickup? Jika ada maka di-update paketnya. Jika di-update paketnya, kirim informasi paket ke server. Lengkap nggak? Kalau lengkap maka langsung verifikasi label. Habis verifikasi label adalah tampilkan label atau display label, baru scan. Habis ke scan adalah ke menu buat event, lalu dengan yang tadi sudah dijelaskan. Lalu bagaimana tentunya jika tidak di pick up, mencari permintaan pickup tapi tidak ada, maka si kurir akan memberikan detail paket. Lalu dia akan memproses detail paket. Setelah dia memproses detail paket, sistem akan mengirimkan informasi paket ke server. Jika lengkap, maka dia akan kembali mengurang seperti yang langkah sebelumnya. Jika tidak, dia akan kembali lagi mengupdate paket. Lalu terus ulang-ulang. Jadi pokoknya harus lengkap validasinya. Jika tidak lengkap, maka dia akan berulang-ulang. Seperti itu. Penjelasan diagram di atas adalah aliran aktivitas kasus penggunaan pickup a package. Ini menunjukkan aliran kegiatan antara kurir dan sistem. Berikut SSD pickup a package yang ada labelnya. Sini muncul resinya ya. Ada kurir, halaman operasi, sistem, database, pickup. Di sini kurir masuk ke web aplikasi. Untuk halaman operasi dia masuk ke web aplikasi, lalu masuk ke sistem, profile pickup. Lalu dari sistem akan mengirim ke database, mengirimkan data, lalu database ke pickup di approve.
Jika di approve, maka dia akan menampilkan label ke kurir. Ya. Setelah menampilkan label, maka dia akan men-scan. Kurir akan men-scan halaman operasi. Lalu kurir akan membuat event adalah waktu penjemputan yang diharapkan di sistem. Lalu kurir akan memberikan detail akomodasi perjalanan. Lalu dari sistem akan konfirmasi pembayaran ke SSD-nya. Lalu di sini adalah SSD jika tidak ada label. Belum saya tulis. Ini masih aktornya kurir dan ini sistem webnya. Di sini dia terus mengulang. Tidak ada label request, maka mencari permintaan pickup dengan memasukkan value-nya nama. Jika tidak ada label dan tidak ada pickup paket, sama dengan memberikan detail paket dengan menuliskan nama dan alamat dari kurir ke sistem. Lalu dari kurir memverifikasi label ke sistem. Setelah itu akan menampilkan label. Dari kurir, cash pembayaran pelanggan, memproses pembayaran jumlah. Lalu konfirmasi pembayaran. Penjelasan diagram di atas, aktor adalah yang berkomunikasi dengan sistem. Di sini aktor adalah karyawan pengiriman yang berkomunikasi dengan sistem untuk meminta paket pickup dari layanan kurir. Objek menunjukkan seluruh sistem dan berinteraksi untuk berinteraksi dengan objek lainnya untuk mengirim dan atau menerima pesan. Di sini sistem adalah objek yang berinteraksi dengan petugas. Yang tadi tidak ada label, misalnya no label request, mencari permintaan pickup dengan menuliskan nama. Pesan di atas, search request name, atau mencari permintaan adalah pesan berulang yang dikirimkan oleh karyawan. Pengiriman ke sistem untuk menemukan pickup yang diminta oleh pelanggan. Di sini tidak ada label, adalah opsional dan pesan respon yang diperoleh menggunakan parameter permintaan. No label and no pickup paket memberikan detail paket, kita menuliskan nama dan alamat. Pesan di atas, update package, alamat, nama adalah pesan berulang yang dikirim oleh karyawan mengirim ke sistem untuk memperbarui informasi paket baru. Di sini tidak ada label dan tidak ada penjemputan. Opsional dan pesan respon diperoleh menggunakan parameter paket. Lalu ada namanya verify label. Pesan di atas adalah pesan berulang yang dikirim oleh pelanggan ke sistem untuk memverifikasi label untuk mengkonfirmasi detail penjemputan. Lalu display label. Dan pesan di atas adalah pesan respon yang untuk menampilkan label. Lalu ada cash pembayaran pelanggan, memproses pembayaran dengan masukkan jumlah. Pesan di atas adalah memproses the payment jumlah dikirim oleh karyawan pengiriman ke sistem untuk memproses jumlah pembayaran. Di sini pelanggan tunai adalah opsional. Konfirmasi pembayaran. Di atas adalah pesan respon untuk memproses pembayaran. Lalu state machine diagram yang menjelaskan semua kemungkinan kondisi status untuk objek paket. Ini saya membuat sangat sederhana itu. Ya teman-teman. Sini dari state machine customer request package, customer membuka aplikasi, lalu objeknya adalah open, customer memilih layanan jenis, dia akan mendapatkan service, get service, customer mengisi keterangan informasi, maka akan terisi. Lalu customer menginput ukuran berat paket, maka akan terpenuhi. Lalu customer meminta cetak label, maka akan tercetak dan selesai. Lalu saya membuat state machine diagram for objek paket dari pelayanan subsistem kurir. Di sini ada mencari permintaan dalam kurung detail paket, lalu pending, lalu pick up paket dalam kurung label, pending lalu di pick up, lalu label, lalu objeknya di mempick up. Lalu dari pick up mencapai gudang adalah paket label. Dari mencapai gudang ke loss adalah hilang atau dalam kurung label. Nah, dari loss ini jika tidak ketemu maka selesai. Jika ditemukan maka dia akan balik lagi ke pick up. Lalu di pick up masukkan paket dan label, mencapai gudang, lalu dimuat label, menunggu pengiriman. Lalu setelah menunggu pengiriman dikirim label dan SIM, tanda tangan, lalu kirim, mencapai ke toko dan selesai. Di sini saya akan jelaskan penjelasan yang tadi. Di sini objek paket terdiri dari keadaan berikut yang diidentifikasi adalah tadi pending, pick up, mencapai gudang, loss,
menunggu pengiriman, dan deliver. Ini adalah semua objeknya. Tabel berikut menampilkan transisi yang menyebabkan state to exit, name of state, dan transition which cause exit. Pending, transition which cause exitnya pickup paket dalam kurung label. Pickup paket dalam kurung label. Mencapai gudang, bisa hilang label, bisa load atau dimuat label. Menunggu pengiriman, transition, dikirim dalam kurung label atau sign, delivered, toko. Tabel di atas, pickup package dalam kurung label mendefinisikan paket yang diambil. Paket label mendefinisikan item yang dikemas. Hilang label mendefinisikan paket yang terlewatkan atau miss, hilang. Dimuat dalam kurung label mendefinisikan paket yang dimuat. Dikirim dalam kurung label atau sign mendefinisikan paket yang dikirim dengan label dan tanda tangan orang yang diterima. Toko dalam kurung menyimpan rincian paket yang dikirimkan. Nah, transisi tambahannya adalah mencari permintaan di awal tadi. Dalam kurung detail paket. Di sini artinya mendefinisikan mencari permintaan paket. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.